Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tukang Kacamata. Baik, di video kali ini spesial banget ya. Jadi hari ini tuh aku mau membuat kacamata pesanan salah satu subscriber saya yang ada di luar Pulau Jawa. Tepatnya di Pulau Kalimantan, teman-teman. Jadi ceritanya customer saya ini atau subscriber saya ini menginginkan kacamata dengan ketipisan 167, dikarenakan beliau itu mempunyai minus tuh 6, teman-teman, kanan dan kiri. Teman-teman pasti tahu dong seperti apa sih ketebalan minus 6 itu. Dan di sini akan kita sulap minus 6 itu akan menjadi tipis. Oke, penasaran ya? Langsung saja kita let's go. Oke teman-teman, di sini udah ada frame sama lensanya ya teman-teman. Jadi di sini tadi customernya itu atau subscriber saya itu saya pilihin framenya yang cocok dengan minusnya dia. Oke, mohon maaf ini jatuh ya teman-teman. Iklan dulu nggak apa-apa sebentar. Oke, ini seperti ini framenya. Jadi karena beliau ini adalah seorang perempuan, jadi aku memilihkan tuh framenya tuh yang warna abu-abu, tipis dan lentur juga ya teman-teman. Nih seperti ini bentuk model framenya. Nah ini aku rekomendasikan berbentuknya oval ya. Agar apa? Supaya nanti lensanya itu terpotong tipis dengan sempurna ya teman-teman. Nah itu dia yang aku maksud. Dan di gagangnya sini itu ada plastiknya. Di dalamnya juga ada besinya ya teman-teman. Tuh kayak gitu besinya. Jadi besi ini itu untuk menopang gagangnya ini supaya lebih kuat lagi. Biar nggak apa? Biar nggak mudah patah. Itu dia. Oke, jadi tadi ini aku lihatin besinya. Nah di dalam sini ada besinya teman-teman. Supaya nanti kalau pengaturan di telinga itu bisa gampang banget. Tinggal kita tekuk sebelah sini teman-teman. Nah seperti ini. Kita tekuk aja seperti ini. Nah mantap. Nah kalau udah kita tekuk seperti ini, kita pakai pun jadi lebih aman ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Ini di sininya. Nih kekuatan framenya teman-teman. Nah ini dia, fleksibel banget, lentur sekali. Dan ini coling cocok banget untuk pengguna dengan minus tuh ya kira-kira di atas 5 nyampe 8 masih bisa ya teman-teman. Tapi dengan ketipisan lensa H-index 167. Oke, berikutnya ini udah ada lensanya ya teman-teman. Ini itu lensa minus 6. Oke, nih seperti ini. Lensa minus 6 kanan kiri. Oke, nggak kelihatan ya teman-teman. Nih minus 6 ya. Nih aku zoom nih. Oke, minus 6 167 dengan UV 420 atau biasa dibilang tuh UV komputer atau radiasi komputer atau biasa juga disebut radiasi sinar biru. Oke, kita akan buka ya teman-teman. Dalamnya seperti ini. Nih, ini ketebalan minus 6 waktu dia belum dipotong ya teman-teman. Tapi ini udah dipertipis teman-teman. Dipertipis dengan indeks 167. Dan untuk info aja, lensa itu kan ada yang 156, itu lensa standar ya teman-teman. Ada juga yang 167, itu lensa dipertipis. Ada juga lensa 171 atau 174 ya. Kalau untuk 171 dan 174 itu emang aku nggak recommended karena dia lensanya cepat bikin pecah ya. Karena semakin tipis lensa itu akan membuat kualitas lensanya semakin jelek ya teman-teman. Oke, ini akan kita coba tembak pakai senter sinar biru ya. Jadi untuk membuktikan apakah benar ini tuh lensa Blu-ray. Ciri khas lensa Blu-ray itu adalah lensanya nanti kalau kita tembak pakai sinar ini ya teman-teman, itu dia nggak tembus alias dipantulin kembali. Oke, bisa dilihat ya, terang lampunya. Dan setelah kita tembak, oke, dia jadi lebih kayak ngeredup gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak silau ke mata gitu. Ini makanya kalau teman-teman suka main handphone mulu, banyakan laptopan ya, mungkin aktivitas ya. Jadi mata itu kalau kena sinar biru, alhasil minus kita akan terus nambah ya. Nah, ini bukan mitos ya, emang fakta ya. Buktinya sekarang pengguna kacamata makin banyak kan. Nah itu emang. Makanya kalau lagi main handphone dicas ya udah dites aja gitu, jangan dicabut lagi. Nggak sabaran banget sih kalau untuk menunggu sampai 100% gitu.
Maaf ya, ini sekedar info aja sih. Tapi nggak apa-apa kok, semakin banyak minus saya semakin untung kok. Oke, ini aku tangan tes lagi ya teman-teman. Nah di sini ini nggak tembus ya. Nih aku center lagi ya biar kalian tuh tahu kalau oke, maaf, biar pengguna kacamata nanti yang ada di sana yang pemiliknya ini percaya kalau lensa ini udah pakai Blu-ray ya teman-teman. Oke, ini udah aku tester dan saatnya kita akan bawa ke lab itu adalah laboratorium anjay untuk kita potong. Oke, kita memasuki tahap pertama ya kan. Seperti video-video sebelumnya aku pernah bikin. Jadi pertama kali sebelum kita potong lensa ini harus aku cek dulu kebenaran isinya. Hei anjay. Jadi lensa ini harus menemukan titik koordinat di -6 atau biasanya di sini tuh kalau di alat tester aku ini kan sensitif banget ya. Jadi itu tertera -6 atau 6 lebih dikit atau 5 lebih 75 atau 580 itu udah seperti -6 ya teman-teman. Nah di sana tertera yaitu S. S itu namanya Spherics ya teman-teman. Bisa dikatakan itu minus. Ini 6 betul. Dan C yang di bawahnya itu namanya Cylindris. Kalau di sini kan Cylindrisnya itu 0, jadi 0 aja ya. Berarti hanya minus murni ya. Oke, yang kanan udah selesai. Sekarang ganti yang sebelah kiri ya teman-teman. Oke, ini aku clearin dulu layarnya biar gampang. Ini aku taruh di sini biar mesinnya mencetak atau mendeteksi apakah betul. Kita lihat di layar teman-teman. Oke ya, 594 berarti -6 ya. Untuk C-nya 0 ya teman-teman. Jadi C 0 atau di bawah 25 itu berarti masih 0 ya teman-teman. Oke, kita titik ya teman-teman. Udah selesai kita titik, kita taruh di sini dan akan kita kasih tanda ini minus kanan dan kiri. Sebenarnya sih nggak perlu ya karena di sini hanya single vision ya teman-teman. Tapi kebanyakan aku kasih tanda sih supaya lebih gampang gitu. Nih udah aku kasih tanda. Let's go, kita ke tahap berikutnya. Oke, di tahap ini kita akan melakukan titik PD mata yang ada di bingkainya ya teman-teman. Jadi karena pengguna kacamata ini orang Asia, kita akan memakai PD Asia. Berapa? Tahu kan PD Asia berapa? Standar aja teman-teman, 62 atau biasa dibilang itu 31 ke kanan. Oke, kita titik di sini 31 dan 31 ke sebelah kiri ya teman-teman. Oke, mantap. Oke, dan sekarang setelah kita titik kayak gini, lanjut lagi kita akan bawa ke tempat pemotongan ya teman-teman. Nih udah selesai ya, kita titik yang kanan 31, nih kita kasih R, yang kiri kita kasih L. Oke, di sini adalah tahap untuk membuat lubang patron ya teman-teman, supaya fungsinya itu pas lagi nanti kita potong, hasil potongnya nanti tuh hasil pemotongan biar sama kayak bingkai yang frame kita pakai gitu teman-teman. Nih jadi di sini patron yang dari bawaan frame tadi kita kasih lubang supaya nanti bisa ditaruh di mesin ya teman-teman, supaya membentuk bingkai yang sama. Oke, ini udah aku lubangin ya teman-teman seperti ini. Nah kita akan taruh di sebelah kanan dulu karena kita potong tuh biasanya pakai yang kanan. Oke. Nah caranya begini teman-teman. Jadi kita atur dulu posisi ya. Ini lensa kanan. Nah ini aku mau pakai sekarang ini kopnya berbentuk striker atau berbentuk perekat kayak gini ya teman-teman. Dan nah ini kita atur gini ya. Oke, kita pas-pasin titiknya. Nah kalau kayak gini kan terasa kayak ke bawah banget. Jadi aku naikin ke atas sedikit nih seperti ini. Karena biasanya pemakai kacamata itu lebih identik dengan kacamatanya tuh agak turun. Jadi titik PD yang paling nyaman tuh seperti ini. Oke, lanjut kita akan tempelkan kop ini ya teman-teman. Nah ini udah selesai. Lanjut kita akan masukkan ke mesin. Nah ini dia nih teman-teman, patron yang tadi kita lubangin kita pasang di mesin seperti ini. Lalu kita kunci pakai pin seperti ini ya teman-teman, supaya dia tidak lari dan juga lebih kencang. Ditambah lagi akan kita kunci ya teman-teman. Nih aku kunci pakai ini. Oke mantap, periksa dulu teman-teman. Oke keras ya. Nah kalau udah keras baru kita masukkan lensanya nih teman-teman. Nih lensanya, jadi aku masukin mesin, aku longgarin dulu alatnya. Nah
Nah, ini kita masukin di sini ya. Nih kayak gini. Oke ya. Susah banget nih kayaknya nih. Oke, jatuh ya teman-teman dikarenakan satu pegang kamera. Oke, ini aku pause aja biar lebih gampang. Nih, di sini aku kencengin lagi biar makin kencang, biar lensanya tidak lari kemana-mana teman-teman. Oke, aku cek udah bagus, kenceng. Aku tambahin lagi titik powernya. Nah, aku tutup dulu ya biar airnya nggak terlalu keluar. Tekan start teman-teman. Oke, di sini mesinnya udah menyala, kita lihat. Nah, di situ lensanya juga udah dibalur pakai air dan masuk kepada gigi batu. Kok gigi batu? Salah, ini adalah roda batu yang akan memotong lensanya secara perlahan mengikuti bingkai patron yang habis kita lubangin tadi teman-teman. Nih seperti ini, aku zoom ya. Nah seperti ini teman-teman, pemotongan lensa itu seperti inilah bentuknya. Kalau teman-teman kan kalau bikin kacamata kan nggak tahu, yang tahu tiba-tiba kacamata jadi aja. Nah oke, nah di sini teman-teman, ini patron yang kita lubang tadi, ini nanti akan membentuk model yang sama dengan lensa yang kita pasang, gitu loh maksudnya. Nah di batu ini tuh ada 3 batu ya teman-teman. Pertama batu untuk motong, dan nanti di terakhir itu ada batu yang untuk membentuk kayak geretan, apa sih ya, kalau aku bilang tuh kayak bevelnya, biar masuk di frame tuh mudah teman-teman. Kayak gitu ya, paham ya? Kalau nggak paham nanti aku WA deh. Oke, ini seperti ini teman-teman. Jadi ini masih tahap proses pemotongan. Jadi kisaran selama 7 menit lah teman-teman. Tapi kalau minus tebel biasanya 10 menit. Nah nanti ini mesinnya akan berhenti dengan otomatis setelah membentuk bingkai yang benar-benar sama gitu teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja. Kita bisa sambil ngalamun atau sambil nonton video aku. Oke, udah berhenti ya teman-teman. Nah setelah berhenti kita angkat. Oke, di sini aku akan longgarin dulu. Nah ini udah aku longgarin, tinggal aku tarik kayak gini. Nah ini yang kanan udah jadi teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Lanjut kita berubah ke yang sebelah kiri ya. Nih sebelah kirinya kayak gini. Oke. Nah untuk yang sebelah kiri jangan lupa untuk patronnya ini kita balik ya. Kalau sampai nggak kita balik, nanti hasil pemotongannya itu nanti akan membentuk bingkai yang sebelah kanan. Saya udah pernah ngalamin kayak gini teman-teman. Jadi kadang orang profesional pun sekelas saya masih juga bisa lupa. Maklum ya, terlalu banyak pikiran dan hutang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Oke, setelah kita balik, pasang dengan benar, lalu kopnya tadi kita tempelin aja, kita tekan. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Dan kita akan pasang. Nah, kayak gini nih. Ini harus kita balik ya. Tadi kan seperti ini, tapi kita harus balik lagi karena kita mau bikin yang sebelah kiri. Sebenarnya kita nggak perlu balik, nggak apa-apa. Tapi waktu kita lubangin, kita pakai patronnya juga sebelah kiri. Tapi itu membuang-buang waktu teman-teman. Kita cukup pakai satu patron yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri tinggal kita balik aja. Gitu simpelnya ya teman-teman. Paham ya? Ya udah, kalau nggak paham nggak apa-apa lah. Nanti nonton terus aja. Nah ini aku akan taruh lensanya ke dalam mesin di sini ya. Oke, aku pasang dulu ya. Oke, pelan-pelan. Ini aku skip aja lah, susah. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Kencengin lagi kayak gini. Oke, aku press supaya lensanya lebih kuat dan kokoh di mesin. Aku tutup dulu, lalu akan aku pencet start. Oke, kita akan potong selama kurang lebih 10 menit teman-teman. Kita geser ke gigi pertama ya. Anjay, kayak mobil ya, pakai gigi. Enggak, kita pakai batu yang kasar supaya motongnya itu lebih bagus, lebih cepat. Dan setelah kita potong di sini, nah ini kan akan ngikutin nih patronnya, dia kan mutar terus teman-teman, nyampe bener-bener lensa yang tadi kita potong itu berhasil dengan sempurna. Kita tunggu, kita sambil mikirin sesuatu juga nggak apa-apa ya. Ini aku zoom ya. Jadi kenapa kok harus pakai air ya? Jadi teman-teman, lensa ini kan bukan plastik biasa, melainkan kayak plastik tapi kayak ngapur gitu. Jadi kalau nggak dibalut air, dia akan berbentuk putih buih gitu teman-teman. Jadi harus dikenain air. Airnya pun kayak air biasa kok teman-teman, ini air keran biasa. Supaya untuk membilasnya aja gitu, bukan air yang apa ya, ini air biasa kok. Oke nih, setelah dipotong tadi aku udah menitin sekitar 5 menit lebih. Nah ini yang kanan udah aku potong. Nah ini untuk membentuk bingkai seperti ini teman-teman nih. Oke, ini tinggal proses pembentukan bingkai untuk masuk ke
frame-nya ya teman-teman, agar supaya lebih gampang gitu maksudnya ya. Tuh, ini batunya sebelah sini tuh agak ke dalam gitu teman-teman. Oke, udah jadi. Kita tinggal angkat ya teman-teman. Oke, kita angkat, kita longgarin dulu teman-teman. Nah, aku angkat dulu. Ini sebelah kiri udah jadi, aku taruh di sini. Dan kita akan melakukan proses tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah pemolesan di batu yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Jadi setelah keluar dari mesin, lensa ini belum benar-benar terpotong dengan sempurna, dan jadi wajib aku poles lagi dengan batu kecil ini. Karena kalau batu kecil ini batu kecil ini adalah finishing terakhir ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dengan hitungan kita. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi lensanya kekecilan. Kalau kita juga nggak hati-hati juga, pas kita pasang di frame-nya patah kayak gitu teman-teman. Jadi di sini itu adalah proses finishing yang sangat penuh dengan perasaan ya. Nih kayak gini nih. Ini aku poles di batu dengan pelan-pelan. Aku polesnya muter ya teman-teman. Karena ini kan bentuk bingkainya kan bulat, jadi aku bikinnya muter aja gitu. Nih aku puter kayak gini terus. Biasanya sih moles kalau udah canggih mah paling 2 menit jadi memolesnya. Nih, ini karena aku bikin video nih, jadi aku sengaja lama-lamain ya teman-teman. Oke, tadi yang sebelah kanan udah masuk, gantian yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri juga akan aku masukin juga nih ke dalam bingkai frame-nya. Nih, kayaknya ini harus aku skip dulu ya teman-teman. Oke, kayaknya udah masuk. Nah, ini udah jadi teman-teman. Tuh, udah jadi sepasang, tinggal kita cuci ya teman-teman. Nah, aku matiin dulu mesinnya. Oke, kita taruh sini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Lensa dengan -6, H-index 167. Oke teman-teman, nih kacamata setelah aku cuci ya, ini hasilnya. Nah, di sini dapat bonus pembersih kacamata ya. Wah, ini keren banget ya. Nih, ini disprayin ya teman-teman, di lensanya juga bisa di frame, lalu dilap pakai tisu ya. Ngelapnya juga jangan digosok-gosok biar lensanya nggak mudah gores. Ngelapnya itu cukup satu arah aja. Tapi kalau kalian juga mau digosok-gosok juga nggak apa-apa, biar cepat gores gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Bisa dilihat ya, -6, H-index 167 plus radiasi sinar biru. Presisi banget membentuk dengan frame. Jadi tak ada lensa tuh yang kayak nongol ke belakang, yang lebih dari frame itu tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat lensa ini bener-bener tipis teman-teman. Ini hasil kerja saya ya, hasil kerja aku. Sombong ya. Oke. Ini dari awal sampai akhir itu yang ngerjain aku, tanpa bantuan seorang satupun ya. Cuman aku dan mesin yang bikin teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Oke ya, tuh tipis banget ya. Ini biasanya kalau cewek pakai minus tebal itu kan pasti nggak pede ya. Tapi kalau pakai kacamata ini itu meningkatkan image wajah yang tadinya manis jadi makin manis, lalu digerubungin semut kan gitu. Oke, sebentar, ngomong mulu haus, minum dulu ya teman-teman. Oke, nah ini tadi udah aku siapin kotaknya. Ini kacamatanya, dan ini nanti aku siap kirim ke Kalimantan teman-teman. Jauh nih, terbangnya jauh deh dari Jakarta ke Kalimantan. Nih aku taruh di sini, aku tutup gini. Nah ini dia. Oke, ini tempatnya. Let's go, kita kirim. Oke, maaf teman-teman, tadi setelah saya bungkus saya ada yang lupa. Jadi lupa belum aku tester dulu sinar radiasi blue-nya ya teman-teman. Takutnya pemilik kacamata, beliau yang ada di sana itu tidak percaya kalau ini tuh lensanya sinar radiasi komputer gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, nih di sini langsung aku tester dengan lensa yang udah menempel di frame-nya ya teman-teman. Nah seperti ini tuh teman-teman. Jadi sinar biru itu nanti dipantulin ke depan ya. Nah kayak gitu. Jadi supaya sinar birunya itu tidak masuk ke mata dan membuat mata kita supaya tidak minusnya nambah terus di saat kita periksain matanya ke optik seperti itu teman-teman.
Oke, itu sinar biru ya, dia nggak tembus ya. Nah, oke. Tuh, jadi itu tidak masuk ke dalam lensanya di sana. Nih, oke, sudah selesai. Saatnya akan kita kirim ke Kalimantan. Nah, oke ya, Kalimantan ya teman-teman, bukan mantan. Jadi nggak usah teringat kembali. Oke.